Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan pasti juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan embun surgawi pagi hari ini, saya mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 35 ayat 1 sampai 3. Dan saya memberikan tema renungan ini adalah doa permohonan untuk dibela dan dilindungi Allah. Karena dalam Mazmur pasal 35 ayat 1 sampai 3 ini mengandung 3 pengertian. Yang pertama yaitu doa Daud supaya mendapat perlindungan Allah, supaya dilindungi Allah, tapi juga supaya dibela oleh Allah, dan supaya juga diyakinkan bahwa Allah Yehova adalah satu-satunya juru selamatnya. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Yang pertama, perkataan berbantahlah Tuhan melawan orang-orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah Tuhan melawan orang-orang yang berperang melawan aku. Ini memiliki arti saudara. Yang pertama, kata berbantahlah Tuhan melawan orang-orang yang berbantah dengan aku. Ini memiliki arti bahwa si pendoa, si pemohon ini betul-betul meminta dengan sangat. Menurut bahasa Ibrani punya arti bahwa si pendoa itu betul-betul memohon dengan sangat agar Allah hadir dalam persidangan manusia untuk membela pendakwa, untuk membela terdakwa. Dan pada waktu itu karena apa? Karena pengadilan manusia kadangkala atau seringkali tidak adil. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Apalagi pada waktu itu Daud menghadapi sidang pengadilan yang diadakan oleh Raja Saul, pasti tidak adil. Dan yang kedua, kata berperanglah melawan orang-orang yang berperang melawan aku. Karena pada waktu itu kalau Allah tidak membela, Allah yang tidak berperang, nggak mungkin Daud bisa menang. Karena tidak mungkin bisa mengalahkan pasukannya Saul. Karena pada waktu itu mungkin Daud juga belum punya pasukan. Mungkin masih dia dan mungkin ada beberapa orang yang ikut dia. Makanya berperanglah, artinya belalah aku. Kalau Allah yang berperang, siapa yang dapat mengalahkan? Dan kemudian yang kedua yaitu minta perlindungan Allah. Itulah sebabnya Daud berkata, peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Peganglah perisai. Bayangkan saudara, kalau Allah memegang perisainya, artinya Daud dilindungi oleh perisainya Allah, sehingga tidak ada yang bisa menerobos pertahanan Daud itu, karena bentengnya, perisainya adalah Tuhan. Dan kemudian utar-utar, peganglah perisai dan utar-utar. Utar-utar itu benda kecil yang seperti perisai, tapi itu melambangkan kedaulatan, dan ini kedaulatan Allah. Daud minta sungguh-sungguh dilindungi oleh perisai Allah, dilindungi oleh kedaulatan Allah, karena manusia itu, Allah itu punya kedaulatan penuh atas hidup dan kehidupan manusia, bahkan atas dunia ini. Kalau Allah yang berdaulat itu melindungi, siapa yang bisa melawan Daud? Siapa yang bisa menerobos bentengnya Allah, perisainya Allah, kedaulatan Allah itu? Tidak mungkin bisa.
Lalu dikatakan lagi, bangunlah menolong aku. Artinya dia sungguh-sungguh ingin segera ditolong Allah. Maka diulangi lagi, cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Kalau Daud lari dikejar-kejar, lalu kemudian Allah di belakangnya mencabut tombaknya dan juga kapaknya, berarti Daud dilindungi, Daud lari dengan selamat. Saudara, apakah saudara juga berdoa seperti Raja Daud ini? Selalu minta dibela oleh Allah dalam hidup kehidupan saudara. Kalau Allah yang membela, Anda selalu akan menjadi pemenang. Dan kemudian, apakah Anda juga selalu berdoa untuk dilindungi oleh Allah? Seperti sekarang ini dengan bahaya yang mengancam dunia ini, COVID ini. Mari kita terus berdoa supaya Allah sungguh melindungi kita, sehingga kita tidak bisa diterobos oleh COVID itu. Kalau COVID itu menerobos, segera akan dipedang, dikapak oleh Tuhan sehingga segera sembuh. Walaupun saya dan saudara harus tetap menerapkan prokes dengan disiplin. Dan yang ketiga, perhatikan saudara, ayat yang ketiga bagian akhir itu saudara. Apa dikatakan oleh Daud ayat 3 bagian akhir? Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatan. Daud ingin diyakinkan oleh Allah. Daud ingin mendengar suaranya Allah sendiri, di mana Allah akan berkata, Daud jangan takut, akulah keselamatanmu. Akulah yang berkuasa menyelamatkan kamu. Akulah juru selamatmu. Apakah saya dan saudara juga selalu berdoa minta diyakinkan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita satu-satunya. Ya Tuhan, yakinkanlah aku supaya aku sungguh-sungguh semakin yakin bahwa Engkau adalah Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat pagi. Tuhan beserta kita senantiasa.